Dulu dia dokter program, selesai luar negeri Edinburgh United. Dan tahun 16 dia regulasi teknologi konsultan. Tahun 12 dia offsetting teknologi kita ya. Saat ini beliau menjabat medical staff regulasi teknologi, senior research in reproductive health dan medical staff Jasmine Clinic. Sekarang beliau adalah Head of Human Health Clinic Practice Peru Fakultas Medicine Indonesia. Kami silakan Dr. Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Prof. Am yang telah membacakan CV singkat saya. Mungkin agak sedikit beberapa overlap saya lihat dengan pembuaran, tapi saya akan coba untuk mungkin tidak terlalu detail terhadap apa yang sudah disampaikan. Topiknya adalah natural alternatif, jadi alternatif natural terhadap HRT yang kita bisa gunakan pada pasien-pasien dengan menopause atau postmenopausal. Ini adalah merupakan hal-hal yang akan saya sampaikan. Kita ketahui bahwa keharapan hidup perempuan di Indonesia makin tinggi. Ya, 25% perempuan bisa berada dalam keadaan menopausal state dan mengalami gejala menopause, di mana kadang-kadang ini sangat serius dan akan mengganggu kualitas hidup. Sehingga betul kata Prof. Am, ini akan menjadi concern kita. Dan million of women, jadi banyak perempuan yang sekarang angka kehidupannya makin tinggi ya, mungkin sekitar 30-40% mereka akan berada di menopausal state or after menopause. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa HRT itu sebetulnya adalah merupakan treatment atau manajemen yang sangat efektif yang dapat merelief ya gejala-gejala menopausal pada pasien-pasien ini, diantaranya adalah gejala vasomotor yang memang kadang sangat mengganggu atau insomnia ya, atau bahkan sampai ke kemungkinan terjadi osteoporosis. Jadi HRT sendiri adalah merupakan estrogen yang mirip dengan estrogen yang digunakan untuk merelief simptom pada pasien-pasien dengan menopause. Dan non hormonal terapi sebenarnya pada pasien menopause ini juga sudah mulai digunakan. Dan kalau kita lihat di sini bahwa ada suatu perbedaan antara reproductive age dan menopause. Jadi ketika sudah terjadi menopause atau sudah terjadi gangguan terhadap pertumbuhan folikel, maka yang pertama kali akan terpengaruh adalah inhibin, di mana inhibin ini kemudian akan meningkatkan FSH, sehingga kalau kita lihat FSH-nya akan tinggi, lalu kemudian akibatnya sampai suatu ketika pertumbuhan folikelnya terganggu dan terjadi penurunan kadar estradiol. Jadi kalau kita lihat di sini, semua gejala yang muncul ini adalah merupakan reproductive stage dari Stroll. Kalau kita lihat mulai dari late reproductive stage, kemudian sampai early menopausal, itu ketika late saja, ketika mereka sudah mengalami masa-masa di mana siklusnya sudah tidak berovulasi, kadang-kadang gejala hot flashes sudah mulai muncul. Beda dengan osteoporosis dan lain-lain yang agak late munculnya, tapi hot flashes atau insomnia itu sudah mulai mengganggu pada late reproductive age atau early menopausal state. Nah, gejala-gejala yang muncul ini semua berkaitan dengan adanya estradiol level yang sudah mulai rendah. Dan ada suatu masa di mana terjadi suatu natural transition. Jadi merupakan suatu proses yang alami yang pastinya akan terjadi pada semua perempuan. Jadi semua perempuan akan masuk ke dalam masa menopausal state karena memang cadangan ovarium kita tidak akan bertambah terus. Suatu saat akan berkurang. Tetapi memang masih ada sekitar 1000 folikel ketika kita mencapai usia sekitar 49 atau 50 tahun. Jadi memang gejala menopause itu tidak langsung muncul. Kadang-kadang sekitar 1 sampai dengan 2 tahun pasca menopause. Dan semua gejala itu muncul karena declining dari estrogen atau progesteronnya. Nah, kalau kita lihat di sini, semua kuncinya adalah di sini. Ketika terjadi pertumbuhan folikel yang sudah terganggu, granulosa selnya yang terpengaruh terlebih dahulu, inhibin yang akan terganggu, kemudian FSH-nya meningkat, dan terjadi lagi pertumbuhan folikel. Estrogennya pasti akan rendah. Dan juga terjadi suatu kondisi di mana ada kondisi yang namanya hypothalamic aging ya. Jadi dan semua gejala-gejala ini muncul, gejala-gejala yang berupa gejala karena estrogennya mulai rendah, jadi mulai terjadi gangguan pada reabsorpsi tulang dan risikonya pada kemudian hari dapat terjadi menopause. Jadi saya rasa sama. Selain gejala-gejala tersebut di atas, kalau kita lihat yang lain adalah metabolismenya jadi cenderung lebih lambat. Ditambah lagi apabila mereka sulit tidur, insomnia ya, di mana melatonin juga sangat berfungsi untuk metabolismenya berjalan dengan lambat, maka cenderung terjadi gangguan pada glukos metabolisme, kemudian risiko terjadi diabetesnya juga meningkat dan lipid metabolismenya juga terganggu,
maka perempuan-perempuan ini juga bisa terjadi gangguan-gangguan kardiovaskuler. Ini saya rasa sama, jadi kalau kita bisa ringkas, gejala vasomotor, kemudian ada gangguan mood atau gangguan kognitif, kemudian urogenital symptoms yang biasanya memang muncul ketika sudah late ya, atau vaginal dryness biasanya muncul belakangan. Kemudian ada skin aging, lalu pasti bone remodelingnya juga akan terganggu, muscle changes dan gangguan metabolisme sampai dapat menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Sehingga dengan demikian maka kita perlu memikirkan apa yang dapat kita lakukan pada mereka supaya kita dapat memperbaiki kualitas hidupnya sehingga ketika mereka menjelang menopause hal-hal tersebut dapat paling tidak kita perkecil ya kemudian gejalanya. HRT adalah merupakan salah satu yang dapat digunakan medical treatment yang didesain untuk mengurangi gejala-gejala menopause yang muncul pada perempuan-perempuan menopause ini. Kita tahu bahwa kadang-kadang ketika sangat tergantung tidak semua perempuan menopause di usia 49 atau 50 tahun. Walaupun penelitian banyak mengatakan bahwa rata-rata usia menopause itu 49 sampai 50, tapi kadang-kadang usia 45 mereka sudah muncul gejala-gejalanya. Ini berkaitan dengan kadar estrogen yang rendah. Dan penggunaan HRT tidak akan menyetop menopause, tapi kita dapat meminimalisir gejala yang terjadi pada perempuan ini. Dan diduga sangat efektif ya, terutama gejala-gejala yang muncul seperti hot flashes, kemudian vaginal dryness, gangguan tidur atau insomnia, kemudian mood improvementnya juga bisa diperbaiki dengan menggunakan obat-obatan atau menggunakan suatu preparat yang mirip dengan estrogen dan dapat mengurangi terjadinya bone loss atau osteoporosis. Timing makin baik makin cepat makin baik. Jadi kalau perempuan tersebut sudah mengalami gejala kardiovaskuler, mungkin HRT kita pertimbangkan untuk kita berikan, sehingga berikan sebelum itu terjadi. Jadi supaya kualitas hidupnya lebih baik, maka ini dapat digunakan as soon as possible ketika simptom tersebut terjadi. Kemudian tapi ternyata bukan hanya obat-obatan yang kita bisa gunakan. Jadi gejala-gejala hot flashes dan sebagainya, apalagi apabila mereka terdapat kontraindikasi untuk menggunakan HRT, maka ternyata ada beberapa kondisi yang non farmakological yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah behavioral treatment ya. Bahkan yoga itu sudah ada penelitian dikatakan dapat mengurangi gejala-gejala hot flashes, membuat mereka tidurnya lebih baik ya. Kemudian clonidine, serotonergic agent, dan yang sekarang kebetulan kita Lansimpo ini disponsori oleh preparat isoflavon, Opus yang juga dapat menjadi salah satu alternatif pada pasien-pasien dengan gejala menopausal. Yang lain adalah gabapentin. Fitoestrogen tadi Prof. Muharram sudah menyampaikan ini suatu produk yang natural, ya. Dia dapat berikatan dengan reseptor estrogen tapi lemah, ya. Ini saya skip saja. Kalau kita lihat ada dua reseptor estrogen utama, alfa dan beta. Sebetulnya reseptor ini tersebar rata, tetapi kalau kita bicara tentang isoflavon, maka dia adalah merupakan suatu natural product yang lebih banyak berikatan pada yang beta dan ikatannya tidak sekuat estrogen. Sehingga mereka menyatakan kami sebenarnya nggak bisa juga dikategorikan sebagai HRT, kami bukan estrogen, mirip ya. Jadi mungkin lebih kepada seperti estrogen yang selektif reseptornya, karena dia lebih banyak yang teraktivasi adalah reseptor beta. Dan reseptor beta ini dan alfa itu tidak terdistribusi sama di masing-masing organnya, sehingga memang karena dia lemah ikatannya, jadi tidak seperti HRT penggunaannya. Ada 3 macam tadi Prof. Muharram sudah menyampaikan ini ya, dan kerjanya sangat beda, ikatannya pun sangat berbeda-beda. Genistein contohnya dia mempunyai efektivitas sekitar 50%, kemudian danzin 40 dan glycitein sekitar 20%. Ini gejala-gejala vasomotor, kemudian kardiovaskuler, obesity dan diabetes serta cancer dan stress responses. Jadi dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh European Food Society Security, dia menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap uterus, kemudian breast dan tiroid, dikatakan bahwa bahwa suplemen ini sangat baik ya dipakai pada pasien-pasien dengan menopause, tidak menimbulkan masalah pada tiroid, endometrium ataupun breast ya. Kemudian kalau kita lihat mengapa kok kita perlu mempertimbangkan natural alternatif bukan hanya HRT ya. Kalau kita lihat ternyata bahwa dalam suatu penelitian dikatakan berbagai macam soy isoflavon yang digunakan ternyata tidak terdapat perubahan pada mamografi density. Jadi density dari payudaranya kalau kita lihat di sini baseline dengan 1 tahun setelah penggunaan dan 2 tahun setelah penggunaan tidak terdapat perbedaan bermakna dalam hal breast density ya. Kalau kita lihat P-nya semuanya sama.
baik 1 tahun ataupun 2 tahun dibandingkan dengan baseline. Bagaimana kerjanya terhadap osteoporosis? Tadi saya sudah katakan bahwa estradiol reseptor beta itu banyak sekali terutama pada tulang, sehingga obat ini suplemen ini salah satunya dapat digunakan untuk memperbaiki aktivitas tulang pada pasien-pasien yang sudah menopause karena bekerja secara di bone mineralization yang akan berubah serta bone buildingnya menjadi lebih baik. Dan meta-analisis dari 3 meta-analisis yang melibatkan lebih dari sampel dengan banyak sekali, semuanya menyatakan bahwa pemberian soy atau pemberian isoflavon ini dapat meningkatkan BMD, dapat meningkatkan bone formation dan menghambat bone resorption. Jadi sangat baik untuk osteoporosis. Dan tadi sudah disampaikan, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan preparat isoflavon ini, kalau kita lihat di sini dalam waktu sekitar 160 mg isoflavon dalam waktu 6 minggu penggunaan dikatakan bahwa bone metabolismenya lebih baik. Dan lumbar spine bone mineral contentnya juga lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan dikaitkan dengan hot flashes, ya, penggunaan isoflavon ini dengan berbagai dosis hampir sama sebetulnya dengan penggunaan HRT dalam hal mengurangi gejala hot flashes pada pasien menopause. Dan salah satu indikator yang digunakan dengan menggunakan kuesioner, Cooperman ini adalah merupakan suatu kuesioner dengan 11 pertanyaan terkait dengan hot flashes. Dan ternyata didapatkan perbedaan yang lebih baik terhadap gejala hot flashes dari pertanyaan ini. Tapi memang penelitiannya tidak mencakup apakah dia lebih baik dalam hal vaginal dryness dan sebagainya. Tapi penelitian yang lain menyatakan terdapat perbaikan dalam hal-hal maturitas dari atau vaginal dryness pada pasien-pasien dengan menopause. Yang lain kalau kita lihat lebih lanjut lagi tentang gejala hot flashes times, berapa kali mereka mengalami hot flashes dalam 1 minggu juga menurun dibandingkan dengan kelompok kontrol pada mereka yang menggunakan isoflavon ini. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi severity-nya juga menjadi lebih ringan, ya, gejala-gejalanya dibandingkan dengan mereka yang pada kelompok kontrol yang tidak menggunakan isoflavon ini. Singkat saja, sebagai pesan yang bisa dibawa pulang, HRT kita gunakan berdasarkan clinical factors, jadi individual pasien kita perlu lihat. Kadang-kadang lifestyle modification bisa merupakan salah satu edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien-pasien sejak awal, menghindari alkohol, smoking, itu sangat mempengaruhi masa tulang, akan lebih cepat terjadi osteoporosis pada mereka-mereka yang menggunakan alkohol atau merokok. Non-HRT treatment sebagai isoflavon ini dikatakan cukup aman. Bahkan ada mungkin pertanyaan kita, bagaimana pada pasien-pasien dengan breast cancer, apakah dia cukup memproteksi endometrium? Memang kerjanya tidak secepat ketika kita berikan HRT. Contoh, preparat Opus dari Guardian ini 2 tablet 3 minggu baru tercapai gejala hot flashes mulai berkurang, tapi relatif lebih aman. Jadi mungkin dapat dipikirkan pada pasien-pasien dengan risk metabolik, kemudian pasien-pasien dengan risk untuk terjadinya breast cancer. Dan dia merupakan suatu produk yang alternatif yang mungkin dapat kita pikirkan untuk menggantikan HRT, dan isoflavon ini sudah terbukti dalam suatu meta-analisis dapat mengurangi gejala hot flashes serta memprevention atau mengurangi atau mencegah terjadinya osteoporosis. Dan pastinya jangan lupa terhadap pasien-pasien ini bukan obat sebetulnya, lifestyle modification dari awal itu akan sangat membantu agar di kemudian hari gejala-gejala menopausal state-nya juga tidak terlalu dominan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah jelas.